وبارك عليه وعلى آله فيا أيها الرجل منه الشفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ويا أيها المستمعون إلى رؤيا الجمال صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Baik, bisa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadinal muttasil ilal imam al-hafiz al-marhum as-sayyid Ahmad al-Hashimi rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Jamaah pengajian mingguan Masjid Jami Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah, wabil khusus para asatiz, para guru, tokoh-tokoh masyarakat, terutama al-mukarramun wal muhtaramun, pengurus DKM Masjid Jami Al-Ikhlas, ketua RT, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi takzim saya kepada semua.
Pertama-tama alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersua kembali dalam rangka kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Mudah-mudahan perjumpaan kita membawa rahmat dan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah. Selanjutnya bahasan kita masih berkaitan dengan fadlul ikhlas, keutamaan ikhlas dalam beramal. Kita lanjutkan hadis nomor 1408. Hadis ini adalah hadis qudsi, di mana diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala annahu qala innallaha katabal hasanati wassayyiati summa bayyana zalika fi kitabihi faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah wassayyiat, dan juga mencatat keburukan-keburukan. Sering kita sebut kebajikan dan keburukan. Jadi Allah mencatat semua amal kita, baik itu amal al-hasanat yang baik-baik, wasayyiat, dan yang jelek-jelek, semua dicatat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang beramal suatu kebaikan meskipun sebesar biji sawi, pasti Allah lihat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan amal keburukan walaupun hanya sebesar biji sawi, juga pasti Allah lihat. Artinya amal-amal kita, baik itu amal kebajikan maupun amal keburukan, semua tidak ada yang terlewatkan catatannya lewat malaikat, ya. Yang baik-baik, ya, malaikat apa? Malaikat raqib yang mencatatnya. Yang jelek-jelek malaikat atib. Jadi semua tercatat, tidak ada yang terlewatkan. Nah, kata Allah di sini, summa bayyana zalika fi kitabih. Kemudian Allah menjelaskan hal-hal tersebut di dalam kitabnya. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang sudah berniat, hamma, berkeinginan, berkehendak untuk melakukan amal kebaikan, tetapi belum sempat diamalkan. Jadi niatnya sudah, saya ntar pengen ngaji ya, saya niat mau ngaji, udah niat, tetapi nggak dikerjain karena ada urusan lain, sibuk, nggak jadi. Itu sudah dapat satu kebajikan sempurna.
Jadi sudah dibalas oleh Allah dengan satu kebajikan yang sempurna. Belum sampai ngerjain, baru niat doang. Gitu. Jadi di sini dikatakan faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Jadi barang siapa yang sudah berniat untuk melakukan kebaikan, amal apa saja, amal kebaikan-kebaikan kita udah niat. Falam ya'malha, tapi belum sempat kita kerjakan, itu sudah tercatat di sisi Allah satu kebajikan sempurna. Hasanatan kamilah, satu kebaikan yang sempurna. Jadi satu amal baru diniatkan sudah mendapatkan satu kebaikan. Fa in hamma biha fa amilaha katabahallahu indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati dhi'fin. Dan barang siapa yang sudah menghendaki atau berniat ya untuk melakukan satu amal ibadah, kemudian dia langsung kerjakan, fa'amilaha, langsung yang tadi diniatkan dia kerjakan. Nah, maka balasannya katabahallahu indahu asyra hasanat. Maka Allah akan catat kebajikan itu menjadi 10 kali lipat kebajikan. Asyra hasanat. Jadi satu amal perbuatan kalau kita kerjakan balasannya 10 kebajikan. Bahkan ila sab'i mi'ati dhi'fin ila ad'afin katsira. Bahkan bisa jadi balasannya itu diberikan oleh Allah sampai 700 kali lipat. Sab'imi'ah. Sab'ami'ah itu 700 ya. Dhi'fin lipatannya ya. Do'if lipatan ya. Jadi dari 10 minimalnya dapat 10, tapi bisa sampai ke 700. Nah, begitu luar biasanya rahmat dan keberkahan Allah yang diberikan kepada hambanya. Maka kita diminta kalau mau berniat, niatlah dengan landasan keimanan dan keikhlasan. Jadi ini ikhlasnya di sini yang dilihat. Ya. Maka di sini kita pasalnya kan pasal fi fadlil ikhlas, persoalan keikhlasan. Ya. Nah, jadi kalau memang kita ikhlas, itu balasannya sampai 700 kali lipat bahkan lebih. Maka ada hadis, barang siapa yang sholat di Masjidil Haram 1 kali, itu akan diberikan balasan sampai dengan 100.000 kali. Nah, jadi kita sekali aja sholat zuhur misalnya di Masjidil Haram, itu balasannya seimbang dengan kita melakukan sholat zuhur di masjid kita 100.000. Maka kalau udah 2 kali udah 200.000. Maka banyak orang kampung pulang haji berhenti sholat. Catatan katanya amalnya udah banyak. Nah, karena di sono sebulan ya. Kan di Mekah sebulan haji itu biasanya kan. Di Madinah 8 hari kan begitu. Nah kalau 100.000 sebulan kali 5 waktu berapa? Ya, berhenti dia sholatnya. Ini banyak orang kampung saya banyak berhenti haji-haji. Ya. Tapi kena malas mungkin ya. Nah itu balasan yang Allah berikan itu sangatlah luar biasa. Masya Allah ya. Kemudian kalau kita sholat di Madinah, itu 1 kali kita sholat di masjid kita seimbang, bahkan lebih baik dari 1000 kali di Masjid Nabawi Madinah. Jadi 1000 kali. Maka kemarin alhamdulillah ya qadarullah saya membawa 45 jamaah ya umroh.
di mana jamaah begitu luar biasa. Saya lihat udah melebihi dari haji. Mungkin karena sulitnya sekarang untuk haji gitu ya. Karena kalau haji sekarang kita daftar hari ini sekitar 30 tahun baru bisa berangkat. Ya. Daftar sekarang Bapak baru bisa 30 tahun yang akan datang bisa berangkat. Itu haji. Ya kecuali barangkali haji apa? Haji furoda atau haji plus ya. Atau plus ya. Karena haji plus itu ada 3 model kan. Ada plus saja, plus 3 plusnya. Triple plus. Ya. Kalau plus itu sampai 280 jutaan. Nah, itu 1 atau 2 tahun berangkat. Kalau plusnya 2 itu bisa 4 tahun baru berangkat. Kalau plusnya 3 itu sekitar 150 juta. Nah, itu bisa 5 tahun baru berangkat. Ya. Kalau furoda mungkin agak lebih murah sedikit karena furoda itu yang menangani adalah ya travel gitu, bukan pemerintah. Tapi kalau plus itu memang dijatahkan oleh pemerintah setiap musim haji 20.000 jamaah. Jadi itu yang diperbutkan. Ya bagi pejabat-pejabat yang duitnya banyak, ya itu bisa aja kan. Justru yang udah plusnya tadi 3 itu pergi hajinya nggak sampai sebulan, mungkin hanya 15 hari, 12 hari begitu. Kalau menteri-menteri kan begitu ya. Nah, jadi begitu luar biasa sekarang banyaknya jamaah yang ingin melakukan ibadah ke sana karena barangkali karena tadi nilainya yang begitu besar dan juga sulitnya sekarang kita untuk melakukan ibadah ke tanah suci. Termasuk kemarin saya ketemu dengan jamaah Malaysia, mereka itu daftar sekarang itu sekitar 75 tahun baru bisa berangkat. Makanya baru lahir aja udah didaftarin mereka itu. Nah, itu begitu susahnya karena memang 1/1000 dari umat Islam yang diberikan kuotanya. Kita kembali. Jadi memang amal-amal kita itu dilipat gandakan. Salah satu ulama menyatakan bahwa kata-kata sab'i mi'ah, kata-kata mi'ata alfin 100.000 itu bukan menunjukkan angka, akan tapi karena banyaknya karunia Allah gitu. Ya kan kita sering ngomong di dalam Al-Quran juga ada, jika kalian mau mintakan ampun 100 kali ampun gitu, kita minta ampun. Kalau orang sudah kafir, munafik itu nggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kan gitu. Nah, apakah kata 100 itu benar-benar jumlahnya 100 atau maksudnya adalah sebanyak apapun kalian memintakan ampun kepada orang-orang yang sudah dicap oleh Allah, itu tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah begitu. Jadi ini pun seperti itu. Jadi jangan terlalu terpaku kepada angka. Akan tapi yang bisa kita ambil adalah tentang lipat gandakannya, penggandaannya yang begitu luar biasa. Bahkan ila ad'afin kasirah di sini. Bisa lebih lipatan-lipatannya. Lebih banyak lagi lipatan-lipatannya. Nah, jadi itu. Jadi kalau amal kebaikan baru niat sudah tercatat 1 amal kebaikan sempurna. Kalau dikerjakan maka menjadi 10 kebajikan. Tetapi beda dengan amal keburukan. Nah, sekarang kita bahas amal keburukan. Wa man hamma bisayyi'atin, dan barang siapa yang berniat untuk melakukan perbuatan maksiat, keburukan, sayyi'ah, perbuatan terlarang, falam ya'mal ha, kemudian
enggak dikerjakan. Niat nih, saya mau ke masjid pengen nyolong sendal orang. Ya. Niat dari rumah. Di rumah sendal jelek-jelek banget nih. Ya, pergi sholat Jumat ada niat pengen ngambil sendal orang atau nukar sendal orang. Itu amal baik, amal buruk. Kan amal buruk ya. Kita niat. Tapi pas sampai di masjid kita nggak jadi niatnya. Nggak jadi mau ngerjainnya. Itu sudah dapat amal satu kebajikan. Jadi kita berniat, kita tidak kerjakan, itu malah kita dikasih pahala satu kebajikan. Gitu. Tetapi wa in huwa hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah. Setelah dia niat, kemudian jadi dia kerjakan, maka Allah catat satu keburukan. Jadi bukan 10 kali lipat, tapi satu keburukan. Jadi kalau kejahatan satu dibalas satu. Jadi dibalas kejahatan juga, dosa. Tapi kalau nggak dikerjain malah dikasih pahala satu. Niat kejelekan nggak dikerjain dapat satu pahala. Niat kejelekan langsung dikerjakan dapat satu dosa. Nah ini hadis kursi. Jadi Allah menyatakan begitu. Wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Barang siapa yang punya niat untuk melakukan perbuatan jelek tapi nggak dikerjain, maka Allah kasih balasan pahala satu kebajikan. Tapi kalau dia kerjain, maka Allah berikan catatan dosa satu kejahatan. Jadi bukan 10, bukan 700. Nah maka kita janganlah bosan-bosan. Mari kita terus berupaya untuk berniat dan melakukan amal-amal soleh kita. Yang bisa ngajarin ngaji, yaitu niat dengan ikhlas. Nah, dimana kata Nabi kan, barang siapa yang mengajarkan Al-Quran itu kan kata Nabi apa? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mau mempelajari Al-Quran dan mau mengajarkannya. Jadi khairukum man ta'allamal Qur'an. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau melakukan mempelajari Al-Quran wa'allamahu dan mengajarkannya. Nah, kita bisa ngajarin ngaji, ya kita ngajar. Yang penting tadi ikhlas. Karena keikhlasan itu modal utama untuk kita mendapatkan catatan nilai tadi. Jadi kalau ikhlasnya nggak ada, ya nilainya pun bisa nggak ada. Sering kan kita katakan, walaupun kita sama-sama sholat Jumat, datangnya sama, rokaatnya sama, tapi pahala belum tentu sama. Karena tergantung daripada niat kita masing-masing. Karena ada yang niatnya takut sama bininya. Kalau saya nggak sholat ntar bini saya marah-marah dulu kan gitu. Nah ini lah beda dengan kita sholat semata-mata kita ikhlas, dasar iman melaksanakan perintah Allah dan juga kita ikhlas karena Allah. Nah maka keikhlasan itu haruslah betul-betul kita lakukan dan kita pelihara di dalam diri kita. Nah ini hadis riwayat Asy-Syaikhan. Jadi dua syekh. Siapa yang dimaksud dua syekh? Yang dimaksud dua syekh itu adalah Al-Bukhari dan Al-Muslim. Nah hadirin sekalian, barangkali ini satu hadis yang dikenal dengan hadis Qudsi. Ya. Jadi saya ingatkan kembali bahwa hadis itu ada yang disebut hadis Nabawi,
yang memang ucapan dari Rasul sendiri, yang kita kenal ada af'al, aqwal dan takrir. Ya, jadi kan kalau hadis itu kan hadis fi'li, qauli dan takriri. Ya, misalnya Nabi menyatakan innamal a'malu binniyat. Itu kan ucapan Nabi. Itu namanya hadis qauli, ya. Nah, kalau perbuatan Nabi pernah menyatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi kita ngikutin perbuatan Nabi salat. Ya kan begitu. Nah, kalau takriri itu pengakuan Nabi. Jadi pengakuan artinya sahabat-sahabat melakukan pekerjaan, Nabi tidak. Namun Nabi tidak melarang, berarti itu boleh. Ya, itu namanya hadis takriri. Ya. Takrir artinya Nabi itu merestui, walaupun Nabi tidak melaksanakan. Gitu. Nah, sampai di sini barangkali ada yang mau ditambahkan, dipersilahkan. Atau ada yang mau bertanya? Ya, silakan Pak. Masalah itu sejarahnya masalah hadis kursi kan tidak diturunkan kepada Nabi, tetapi apa namanya langsung begitu. Artinya prosesnya itu bagaimana itu guru? Hadis. Tentu ada yang hampir sama dengan ayat Al-Quran, gitu. Bisa lewat mimpi, ya bisa juga lewat suara, kan? Bisa isyarat dan lain sebagainya. Sama seperti turunnya Al-Quran. Cuma kalau Al-Quran itu lewat malaikat Jibril. Jadi kalau Al-Quran semua itu dari surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-An'am dan seterusnya itu semuanya lewat malaikat Jibril. Jadi Allah menyampaikan ke malaikat Jibril menyampaikannya kepada Rasul. Itu namanya Al-Quran. Tapi kalau hadis qudsi itu langsung Allah menyampaikannya kepada Nabi. Apakah dia lewat mimpi atau dia lewat ya ilham dan sebagainya begitu. Jadi namanya wahyu. Jadi maksud daripada hadis qudsi itu lafalnya itu memang dari Allah gitu. Kalau hadis-hadis biasa kan Nabi yang melafazkan. Dia hanya menerima ilham, wahyu. Nah, Nabi yang membuat lafaznya. Tapi kalau namanya hadis qudsi itu langsung lafaznya dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma bedanya dengan ayat Quran, tadi kalau hadis qudsi tidak lewat malaikat Jibril, sedangkan ayat Al-Quran semua melalui malaikat Jibril alaihissalam. Begitu. Itu bedanya. Kalau untuk kedudukannya guru, kalau Al-Quran kan kita membaca Al-Quran atau memegang Al-Quran kita harus punya wudu guru. Bagaimana dengan hadis qudsi? Kalau hadis qudsi sama dengan hadis biasa. Jadi sebagai ilmu saja begitu. Artinya tidak harus kita punya air wudu, ya tidak harus suci gitu. Kalau Al-Quran kan kita harus suci ya, menyentuh mushaf Al-Quran itu kita harus suci menurut mazhab Syafi'i ya. Memang mazhab lain ada yang bilang nggak perlu suci, ada ya. Dan mazhab Syafi'i kalau memegang Al-Quran itu harus suci. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan suci. Nah, oleh para ulama yang disebut Al-Quran itu yang murni mushaf. Tidak ada campuran terjemahan, tidak sepotong-sepotong. Jadi semua dari mulai Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Itu namanya mushaf. Tapi kalau Yasin doang, nah itu tidak wajib suci karena sepotongan ayat gitu. Enggak semua Al-Quran itu kan. Jadi yang harus suci itu yang berbentuk mushaf.
Artinya dari Al-Fatihah sampai surah Qul a'udzu birabbin nas kumpul di situ. Itulah disebut Al-Qur'anul Karim atau Al-Qur'anul Azim kan gitu. Kalau ada campuran terjemahannya, itu bukan Al-Qur'an lagi. Itu Al-Qur'an dan terjemahannya kan gitu. Jadi boleh kita nggak punya wudhu juga kalau yang ada terjemahannya, walaupun lengkap, gitu. Karena namanya udah bukan Al-Quran murni lagi, dalam artian bukan nggak benar, cuman udah dicampurin terjemahan, gitu. Seperti itu. Jadi yang wajib kita berwudhu itu adalah yang Al-Quran utuh, mulai dari surah Al-Fatihah sampai terakhir. Dan tidak dicampur dengan terjemahan-terjemahan. Cukup? Udah isya. Ada lagi, silakan Pak. Niat keburukan tadi kan ada satu contoh, mau maling nih, mau nyolong tapi nggak jadi, itu kan dapat satu kebajikan Pak. Iya. Tapi ketika dia nggak jadi, berhubung warga udah curiga, akhirnya digebukin mati. Nah itu gimana Pak matinya? Kan kebajikannya gimana? Syahid atau gimana dia nih jadi? Itu aja Pak. Itu mah bukan nggak jadi itu. Ya, Kan artinya dia nggak jadi, tapi dia mundur mau pergi karena nggak jadi, ini niatnya nggak jadi. Berhubung warga. iya, artinya hatinya mah nggak ada niat nggak jadi itu. Karena terhalang aja, ketangguh gitu ya. Tapi kan kita ini sekarang lagi bicara hati Pak, bicara niat. Heeh. Satu contoh, Mama saya astagfirullahaladzim, kita nggak jadi nih. Nggak jadi. Ya Allah saya nggak jadi. Saya keluar, tapi orang di luar tanpa sepengetahuan si orang ini yang mau tadi mau niat jahat, udah curiga. Begitu keluar digebukin mati. Nah itu gimana Pak? Ya, itu tergantung hatinya. Kalau memang dia udah benar-benar niat nggak jadi, itu dia nggak berdosa. Adapun dia dikerjain orang, itu orang yang salah kan gitu. Ya, main-main hakim sendiri namanya kan. Ya, seperti itu. Jadi soal niat memang urusan hati masing-masing ya. Apa benar dia udah istighfar nggak jadi dia gitu. Ya, apa karena ketangguh aja nggak jadi kan gitu. Bisa jadi kan. Ya mungkin kan gini. Nah, iya. Jadi kalau memang benar-benar hatinya udah niat nggak jadi, itu berarti dia udah orang baik. Gitu. Tapi matinya bisa Artinya dibilang matinya syahid nggak, mati Pak? muslim. Satu contoh gini, umpama orang ini kesulitan ekonomi Pak. Dia itu terpaksa mau nyolong tapi niatnya itu dia nggak jadi karena Allah, dia ingat Allah gitu. Iya. Dia nggak jadi, tapi begitu dia keluar karena orang udah banyak, dia nggak tahu digebukin mati. Nah dia itu matinya gimana? Iya, matinya mati muslim, mati husnul khotimah karena dia nggak jadi kan gitu. Husnul khotimah. Jadi kalau nggak jadi ya husnul khotimah. Alhamdulillah kalau Seperti itu. surga berarti ya Pak ya. Ya itu aja Pak. Oke. Ada lagi satu lagi lah, silakan. Ya, kalau nggak ada kita tutup ya. Mudah-mudahan di dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, mari kita terus berupaya semampu kita untuk berniat melakukan amal-amal soleh. Sedikit amal soleh kalau kita lakukan dengan landasan iman dan keikhlasan, insya Allah balasannya berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuai dengan skill kita, keahlian kita. Ya kalau kita ahli di dalam ya melakukan pekerjaan apa ini namanya bangunan, kalau ikhlas juga ada pahalanya ya. Jangan dikira kalau mau kerja bangunan nggak ada dapat pahala, ada ya. Asal niatnya tadi lillahi ta'ala untuk memberikan nafkah keluarga gitu. Nah, jadi semua niat. Jadi jangan dianggap kalau yang namanya kebaikan itu ngaji, bukan ngaji saja ya. Amal-amal muamalah pun kalau kita niatkan ikhlas karena Allah dan untuk memberikan rizki kepada keluarga, itu juga merupakan satu amal ibadah buat kita. Nah maka niat itulah penting. Maka setiap langkah kita jangan lupa basmalah, bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Kita bekerja di kantor, di tempat kerja, kalau niatnya lillahi ta'ala, insya Allah mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Terima kasih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ilahi al-karim, antal karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yudafi'u niqamahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah